Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sayyid Hussein pada program Feed Your Faith. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir tentang surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, pada kajian sebelumnya, sebenarnya ini episode terakhir, kita sudah bahas semuanya dari mulai tafsirnya, amalnya akan dikerjakan, siapa ulil amri, kenapa Allah menyebut 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri disebut 3 kali. Itu semuanya sudah dibahas. Yang saya mau bahas pada episode terakhir ini bahwa amal terbaik dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah ilmu. Salat, zikir, istighfar dan segala macam ibadah adalah sesuatu yang baik, namun membahas ilmu pengetahuan itu lebih baik. Dan yang paling afdal ilmu tersebut adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang kenabian dan pelanjut kenabian atau an-nubuwah. Yang terakhir ilmu tentang hari akhir. Hari kiamat gitu. Iya, atau enggak alam setelah dunia, dari mulai alamul barzah sampai pembagian surga dan neraka. Nabi bersabda, wahai Ali, jika semua hamba mendekatkan diri kepada Sang Khalik dengan amal baik, mendekatkan dirilah kamu kepadanya dengan akal. Niscaya kamu akan mendahului mereka. Dan Nabi bersabda, segala sesuatu dari pintu-pintu kebaikan ada pahalanya. Dan paling utamanya pahala adalah akal. Allah disembah dengan ilmu, ditaati dengan ilmu, kebaikan dunia dan akhirat bersama ilmu. Adapun keburukan dunia dan akhirat bersama kebodohan. Saya selalu ngulang mungkin di beberapa episode bahwa orang yang beragama tidak menggunakan akal, berarti yang beragama itu para penghuni kebun binatang. Karena akal ditiadakan. Agama adalah akal. Selain dengan agama di cover dibungkus dengan akhlak dan cinta, agama adalah akal. Allah itu ada nggak? Ada. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi dari mana? Dari Quran. Dari Quran. Iya. Dari Quran. Quran ini dari siapa? Dari Allah. Allahnya ada nggak? Ada. Mana? Ya ada, pasti ada. Iya, makanya ketika membahas bab Allah, Nabi dan Al-Quran, kita tidak menggunakan itu dulu. Semua menggunakan akal. Maksudnya gimana nih? Kesadaran ontologis, epistemologis, aksiologis, kosmologis. Allah itu ada dari mana? Dari alam semesta. Dari adanya aksi. Ada. Kapan Allah itu ada? Sebelum yang adanya itu dari Allah. Yang menciptakan ada itu sendiri Allah kan? Iya, berarti kapan dia ada? Dari sebelumnya adanya ada. Ya. Segala puji bagi Allah yang dia itu ada sebelum adanya itu ada. Dia maha ada, dia sang ada. Kalau dikatakan kapan Allah itu ada, jawabannya, katakan kepada saya kapan Allah itu tidak ada. Karena dia azali, dia ada, selalu ada, dan dia abadi selama-lamanya. Makanya menggunakan akal pertama. Oke, Allah itu ada, kita sudah sepakat, baru sifat-sifatnya nanti dari Al-Quran, dari Nabi, semuanya. Salah satu bukti-bukti juga. Iya, dengan akalnya, dengan kosmologi, makrokosmos dunia ini, alam semesta ini semuanya. Sarana-sarana menuju Tuhan. Seperti di Quran itu yang bilang, ayat Quran nggak tahu ya, tapi sih, tidakkah orang-orang itu melihat matahari, bulan, iya, dan itu sebagainya, bintang dan sebagainya, itulah bukti keberadaan. Iya, maksud iya kan? Bagi orang yang berpikir. Iya, makanya kan situ Pak, apakah engkau tidak berpikir. Ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal. Allah tidak menyebut wahai orang yang pintar atau wahai orang yang bodoh. Anda dikasih akal, berpikir. Manusia sama gajah kuatan mana? Gajah. Gajah. Mata manusia sama elang? Elang. Lari kita sama citah? Citah. Kenapa manusia lebih mulia? Akal. Karena manusia, satu ada akal, dan manusia siap menerima firman-firman Tuhan. Itu dia, makanya mengapa lebih mulia. Dikasih akal, jadi berpikirlah, nggak ada doktrin, nggak ada dogma. Menerima sesuatu harus dengan ilmu, menolak sesuatu juga harus dengan ilmu. Kenapa Anda tolak? Kenapa Anda menerima? Ada dalilnya, ada hujahnya, ada argumennya. Argumen patahkan dengan argumen. Dalil, kalahkan dengan dalil. Argumentasi, patahkan dengan argumentasi. Semuanya jadi seperti tidak ada, kita nggak lagi ngafling-ngaflingin orang, oh ini surga, neraka, semuanya nggak ada gitu. Orang kan, saya selalu bilang tuh, jangan punya orang dalam tuh, kelompok-kelompok itu. Ini surga, ini neraka, ini surga, neraka.
Nabi bersabda, akal adalah sesuatu yang dengannya Allah disembah dan dengannya surga diraih. Ya, kita tahu apa laku dulu. Kita mengetahui atau kita berbuat? Mengetahui dulu. Mengetahui dulu. Setelah saya mengetahui, baru saya berbuat. Makanya akidah itu prinsip, keyakinan, faith itu akidah. Kita tahu dulu mengenal adanya Tuhan, keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, keadilan Tuhan, qadar dan kenabian dan semuanya itu tahu, baru masuk ke fikih syariah. Bagaimana cara wudu, mandi, hukum tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, hukum nikah, hukum talak, hukum haid, hukum nifas, hukum waris, hukum perang, hukum muamalah, jual beli dan semuanya itu. Jadi setelah kita mengetahui, tahu, baru melakukan. Iya. Ini orang nggak udah melakukan tapi dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Ya sholat itu gedebrak, tapi nggak ada metafisikanya. Memahami kenapa melakukan iya, itu. Makanya ada fisika sholat, ada metafisika sholat. Fisika itu fikih, metafisika itu tasawuf atau irfan atau kebatinan ya, ilmu batin. Pemahamannya. Ya orang lempar jumroh, itu fikih kan? Iya, lemparnya. Metafisiknya apa? Pulang dari Mina, berteman lagi sama iblis. Iya kan? Maksudnya, jadi itu yang diminta sama Allah adalah pertama fisikanya, baru naik upgrade ke metafisikanya. Oke. Jadi akal adalah sesuatu yang dengannya Allah disembah dan dengannya surga diraih. Orang kalau menggunakan akalnya tahu membedakan mana yang hak dan yang batil. Ingat nggak kita nonton Game of Thrones tuh? Game of Thrones itu contoh film yang di situ tidak ada nabi-nabi. Iya. Kalau umat tidak ada nabi, ya udah Game of Thrones. Jadi itu penggambarannya cocok ya, pas ya. Iya kan? Tapi apa di situ ada akal. Mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Jelas ya? Iya. Diriwayatkan bahwa telah datang sahabat dari Ansar kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila ada jenazah dan di waktu yang bersamaan juga ada majelis ilmu, mana yang lebih engkau cintai untuk aku hadiri?" Kemudian Nabi bersabda, "Apabila pada jenazah ada yang mengurusinya dan menguburkannya, sesungguhnya hadir di majelis ilmu atau majelis Al-Quran atau majelis kajian itu lebih utama dari menghadiri 1000 jenazah." Selagi yang jenazahnya ada yang ngurusin. ngurusin. Lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Lebih utama dari 1000 sholat malam. Lebih utama dari puasa 1000 hari. Lebih utama dari 1000 dirham yang disedekahkan kepada orang miskin. Lebih utama dari 1000 umroh. Lebih utama dari 1000 peperangan, kecuali perang yang wajib. Yang kamu berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. 1000 kali jihad yang bukan wajib. Yang bukan wajib, ya. 1000 kali. Ya. Bagaimana engkau dapat membandingkan majelis-majelis tadi dengan majelis seorang alim atau majelis-majelis ilmu? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah ditaati dan disembah dengan ilmu, kebaikan dunia dan akhirat digapai dengan ilmu, dan keburukan dunia dan akhirat bersama kebodohan? Di Mahmatul Qadar, jalannya tidak lain adalah apa? Selain dengan tobat, sholat, zikir, dengan mempelajari. Ya tadi, mengenal Allah, kenabian, dan hari akhir. Mungkin nih ada yang nanya nanti. Jadi Mahmatul Qadar basically kalau misalkan hadir bukan sekedar pengajian atau iktikaf, tapi bukan wajan, maksudnya hadir acara misalkan sholat tobat atau baca zikir atau apa. Selain itu mungkin ada kajian ilmu, sangat bagus berarti ya. Iya, itu yang paling dekat. Tadi kan dikatakan tuh, jika semua hamba mendekatkan diri kepada Sang Khalik dengan amal baik, maka mendekatlah dirilah kamu kepadanya dengan akal. Misalnya kamu akan mendahului mereka. Orang ada kan dengan zikir, dengan ziarah-ziarah wali, ya semuanya bagus. Dengan sholatnya, dengan ngajinya. Tapi yang ada kisah tuh Nabi itu datang ke Masjid Nabawi, di sini ada orang lagi sholat. Di sini ada orang lagi ngaji. Ada orang lagi diskusi ilmu. Nabi itu duduk bersama orang yang lagi diskusi ilmu. Oh, oke. Karena apa? Ini di sini Tuhan disembah. Mau dibahas, semuanya dikaji. Ya enggak cuman ya udah kita kaji tapi udahannya enggak diamalin itu ya. Yeah. Nabi bersabda, berdiskusi ilmu sesaat lebih baik daripada mengerjakan ibadah 1 malam. Sesaat saja dia berdiskusi ilmu yang bermanfaat, lebih baik daripada dia ibadah tahajud dan apapun 1 malam. Jadi hebatnya ilmu. Maksudnya ilmu di sini ilmu tentang agama tadi kan, ma'rifatullah, kenabian dan hari akhir.
Mungkin boleh nih dijadiin kebiasaan nanti. Salah satu acara malam Lailatul Qadar adalah untuk kajian ilmu. Sebenarnya saya pribadi sih bikin sih satu udah saat yang lain orang-orang juga di iya luar sana maksudnya panggil ustadz untuk kajian ilmu, malamnya baru nanti sholat masing-masing. Iya, misalnya udah amalan dari buka puasa kan nanti ada sholat sunnah atau tarawih dan semua sampai tengah malam, mulai tengah malam sampai ke sahur. Kan nggak boleh tidur di malam Lailatul Qadar itu, jadi untuk menghidupkan dengan kajian, membahas Al-Quran, membahas semuanya. Bahasa tafsir atau semuanya jelas. Hadis. Nabi bersabda, Allah senantiasa merahmati siapa yang menghidupkan ajaran kami. Ketika Nabi itu nyebut kami, berarti Nabi melibatkan keluarganya, Ahlul Baitnya. Bukan aku ya, kami. Iya, kami. Kemudian ditanya bagaimana cara menghidupkan ajaran kalian. Nabi menjawab dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan kami dan mengajarkannya kepada manusia. Karena jika mereka mengetahui keindahan perkataan kami, niscaya mereka akan mengikuti kami. Poros keteraturan alam semesta itu semua disabdakan oleh Nabi. Apapun itu semua. Tibyanan likulli syai', Al-Quran menyebut dirinya penjelas segala sesuatu. Mitranya, pendampingnya Rasulullah juga pandai untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada, semua yang ada di alam semesta ini. Apa yang ada dalam Al-Quran, semuanya ada di situ. Ilmu pengetahuan dari semuanya, semua ilmu apapun. Sampai kita mau diajarin tentang apa ya, semuanya deh, semuanya dibahas. Abah pernah ngomong, orang itu kadang-kadang masuk Islam atau tergugah dengan agama Islam itu dari bidangnya masing-masing. Ada orang pelaut, dia baca dari Quran bahwa pernah dikatakan dari hadis kalau nggak salah. Pernah dikatakan bahwa kalau kamu ngeluarin tangan kamu di laut pada malam hari, itu ayat Quran. Ayat Quran ya. Keluar dari kapal nggak akan kelihatan di tangan. Sedangkan itu dia sebagai pelaut tahu akan hal itu. Oh, ini benar. Habis itu orang yang kedokteran, urusan fingertips. Tidakkah kami bilang bahwa kami bisa mengumpulkan tulang-tulang kamu bahkan sampai dengan ke ujung jari-jari kamu. Ini maksudnya fingertips. Sampai fingerprintnya bisa disusun lagi kembali gitu. Dan itu dalil juga bahwa sebenarnya ada dua pembahasan tadi ketika kamu julurkan tangan kamu itu ketika storm itu datang gelap sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad yang susun. Karena Nabi Muhammad nggak pernah ngeliat laut. Kita yang ngeliat laut aja, kita yang ke Ancol, misalnya yang ke Anyer, yang kemana-mana nggak tahu kalau nggak kita berlayar. Betul. Itu satu. Yang kedua, ketika Allah berkata dan ketika mulut ditutup, tangan dan kaki berbicara, di dunia ini tangan sudah berbicara dengan tadi fingerprint itu semua. Buktinya itu. Sebagai bukti. Dia tidak ngomong, tapi tandanya itu sudah Allah ciptakan dengan berbeda-beda semuanya.